Hai sahabat berpinter, pada video kali ini kita akan membahas soal TOEFL Reading Exercise 2 Passage 1 nomor 1 sampai 10. Jika ini pertama kalinya sahabat nonton pembahasan Reading TOEFL di Bandpinter, silahkan cek juga video soal dan pembahasan TOEFL Reading Exercise 1 dan video cara menjawab soal TOEFL Reading. Link bisa dilihat di deskripsi video ini. Langsung saja kita bahas soal TOEFL Reading nomor 1. What is the passage mainly about? Soal ini menanyakan main idea atau ide pokok bacaan. Pastikan jawaban yang kita pilih benar-benar menggambarkan keseluruhan teks atau bacaan. Jangan terlalu umum atau terlalu khusus. Misalnya hanya menggambarkan salah satu paragraf saja, atau tidak relevan dengan bacaan yang ada. Salah satu cara menjawab soal TOEFL tentang main idea, diantaranya kita bisa lihat kalimat awal masing-masing paragraf. Kalimat awal paragraf pertama di sini bicara tentang perspektif formalis, tentang seni. Dan kalimat awal paragraf kedua tentang perspektif kontekstualis terhadap seni. Kalau kita cocokkan dengan pilihan jawaban, yang paling sesuai adalah pilihan C. Formalist and contextualist points of view on art. Sudut pandang formalis dan kontekstualis terhadap seni. Points of view di sini merupakan sinonim dari kata perspektif. Next, soal TOEFL Reading nomor 2. According to the first paragraph, a formalist evaluates a work of art in terms of bla bla bla. Soal nomor 2 ini tentang informasi detail yang dinyatakan dalam bacaan. Ciri pertanyaannya menggunakan keywords according to the first paragraph. Untuk menjawab pertanyaan detail, kita bisa lihat keywords pertanyaannya apa. Kemudian kita cari di teks. Kalau tidak ada, cari sinonimnya atau yang maknanya sama. Biasanya jawaban bisa kita temukan tidak jauh dari keywords pertanyaan yang kita temukan di teks atau bacaan. Kalau kita perhatikan, keyword soal nomor 2 ini dari formalist sampai in terms of, yang mana ini bisa kita temukan pada paragraf pertama, baris keempat. For the formalist, art is to be valued for. Kalau kita lihat pilihan jawaban yang ada, kalimat lanjutan yang paling sesuai adalah B. Purely aesthetic aspects of the artwork. Murni atau hanya aspek estetika dari karya seni. A formalist evaluates a work of art in terms of purely aesthetic aspects of the artwork. Ini mencerminkan pernyataan baris keempat dan kelima. For the formalist, art is to be valued for its artistic qualities, separate from its connection to the larger world. Bagi penganut formalis, seni harus dinilai berdasarkan kualitas artistiknya, terpisah dari hubungannya dengan dunia yang lebih luas. Artistic qualities ini bersinonim dengan aesthetic aspects. Dan kata purely di sini mewakili pernyataan separate from its connection to the larger world. Berikutnya soal TOEFL Reading nomor 3. The first paragraph mentions all of the following as examples of artistic form, except bla bla bla. Soal nomor 3 ini tentang detail informasi yang tidak dinyatakan atau disebutkan dalam teks, atau unstated detail questions. Cirinya menggunakan keywords mentions all of the following dan except.
Karena ini pertanyaan tentang detail, jadi cara menjawabnya bisa kita lihat keywords pertanyaannya apa, kemudian kita cari keywords tersebut di teks. Jawabannya biasanya tidak jauh dari keywords pertanyaan yang kita temukan dalam teks atau bacaan. Di sini keywordsnya adalah examples of artistic form, yang bisa kita temukan di paragraf pertama baris ketiga. Kalau kita perhatikan pilihan jawaban yang tidak termasuk contoh bentuk artistic adalah C, morality. Yang lainnya seperti texture, color, dan shape disebutkan dalam bacaan. Selanjutnya soal TOEFL reading nomor 4. The phrase concentrate on in line 6 is closest in meaning to bla bla bla. Soal nomor 4 ini tentang vocabulary atau kosakata. Cirinya ada frasa closest in meaning to yang menunjukkan pertanyaan tentang sinonim. Jadi yang ditanyakan di sini adalah sinonim dari frasa concentrate on, berkonsentrasi pada, yang ada di baris ke-6. Kalau kita lihat konteks penggunaannya pada baris ke-6, jawaban yang paling sesuai adalah B, focus on, berfokus pada. Memorize artinya menghafal, experiment with, bereksperimen dengan, dan criticize, mengkritik. Next, soal TOEFL reading nomor 5. Which of the following would most likely be a topic of discussion in a formalist analysis of a painting? Soal nomor 5 ini tentang inference atau kesimpulan. Cirinya ada frasa most likely. Untuk menjawab pertanyaan jenis ini, sahabat perlu menyimpulkan informasi dalam teks atau bacaan sesuai dengan pertanyaan. Kalau kita lihat soal ini, yang ditanyakan adalah dari pilihan jawaban yang ada, yang mana yang paling mungkin menjadi topik diskusi dalam analisis formalis terhadap sebuah lukisan. Jadi sahabat perlu mencari informasi yang menyebutkan cara analisis formalis di bacaan. Kita bisa temukan informasinya di paragraf pertama yang memang membahas tentang perspektif formalis. Di sini disebutkan fokus analisis kelompok formalis adalah pada kualitas artistik dari seni, terpisah dari hubungannya dengan dunia yang lebih besar. Dalam contoh film misalnya, fokusnya pada kualitas formalnya, seperti komposisi kamera, efek pencahayaan, dan sebagainya, sambil mengabaikan hubungan kontekstual dengan isu-isu sosial dan politik. Dari pernyataan ini, bisa kita simpulkan, jawaban yang paling sesuai adalah A, teknik artistik yang digunakan pada lukisan. Adapun latar belakang sosial seniman, tempat di mana lukisan dibuat, dan dampak lukisan terhadap masyarakat, semuanya bersifat kontekstual. Next, soal TOEFL reading nomor 6. The author makes a comparison between a wide-angle camera shot, line 15, and the way that contextualists bla bla bla. Soal nomor 6 ini tentang stated detail questions. Informasi yang disebutkan di dalam bacaan. Di sini kita diminta melengkapi pernyataan pada soal sesuai dengan informasi yang ada di teks. Kita bisa langsung lihat baris ke-15. Kemudian kita cek wide angle camera shot dibandingkan dengan apa. Kalau kita perhatikan baris ke-15 ini, kata yang menunjukkan perbandingan adalah kata like yang bermakna seperti, dan yang dibandingkan adalah wide angle camera shot dan contextualism. Seperti halnya bidikan atau jepretan kamera yang angle atau sudutnya lebar, kontekstualisme menangkap atau mengambil gambaran besarnya. Gambaran besar yang dimaksud dijelaskan oleh kalimat setelahnya, yaitu
segala sesuatu yang ada di sekitar dan berkaitan dengan karya seni adalah relevan. Mulai orang yang melihat, seniman, setting fisik dari karya yang dibuat, juga seni, budaya, dan masyarakat yang menyebabkan terciptanya karya seni tersebut. Jadi jawaban yang paling sesuai adalah C. Penulis membuat perbandingan antara jepretan atau bidikan kamera yang angle-nya lebar dan cara kontekstualisme mempelajari atau meneliti berbagai macam pengaruh pada karya seni. Selanjutnya soal TOEFL reading nomor 7. The word it in line 18 refers to bla bla bla. Soal nomor 7 ini tentang pronoun reference, acuan kata ganti. Yang ditanyakan di sini adalah kata ganti it pada baris ke-18 mengacu pada apa? Perlu sahabat ingat, kata ganti it digunakan untuk menggantikan singular atau uncountable noun, kata benda tunggal atau tidak bisa dihitung. Kalau kita perhatikan konteks penggunaan it pada baris 18, it di sini mengacu pada artwork. Yang tercipta oleh seni, budaya, dan masyarakat adalah artwork atau karya seni. Next, soal TOEFL reading nomor 8. The word era in line 20 is closest in meaning to bla bla bla. Soal nomor 8 ini tentang vocabulary atau kosakata. Yang ditanyakan adalah sinonim dari kata era pada baris ke-20. Apakah sinonim dengan character, ciri atau sifat, development, perkembangan, period, periode, atau role, peran atau peranan? Sekilas untuk kata era ini, saya rasa sahabat sudah cukup familiar karena sudah jadi bahasa Indonesia era, yang artinya kurun waktu dalam sejarah. Dari pilihan jawaban yang ada, yang bersinonim dengan era adalah C, period, periode. Ini juga sudah jadi bahasa Indonesia. Kalau sahabat ganti kata era pada baris 20 dengan period, maknanya kurang lebih tetap sama dan sesuai konteksnya. Berikutnya soal TOEFL reading nomor 9. The phrase stems from in line 24 is closest in meaning to bla bla bla. Soal nomor 9 masih tentang vocabulary atau kosakata. Yang ditanyakan adalah sinonim dari frasa stem from pada baris ke-24. Apakah sinonim dengan grow out of, tumbuh, berkembang, atau timbul dari, turns into, berubah menjadi, runs up against, mendapat atau mengalami kesulitan, atau argues for, berargumentasi untuk. Kalau kita perhatikan konteks penggunaan stems from pada baris 24, frasa yang paling mirip maknanya adalah A, grows out of. Kita bisa lihat akar kata yang digunakan juga asosiasinya, meskipun ini tidak bisa dijadikan patokan, tapi tetap bisa bermanfaat kalau sahabat ngeblank atau nggak tahu harus jawab apa. Kata stem dan grow sama-sama berkaitan dengan tumbuhan atau tanaman. Out of dan from sama-sama menunjukkan asal. Jadi kita bisa prediksi kedua frasa ini bersinonim. Selanjutnya soal TOEFL reading nomor 10. According to the second paragraph, formalists claim that the weakest aspect of contextualism is which of the following? Soal nomor 10 ini tentang stated detail atau informasi detail yang dinyatakan dalam bacaan. Cirinya ada frasa according to the second paragraph, juga which of the following.
Cara menjawabnya, kita bisa cari keyword pertanyaan dalam bacaan. Biasanya jawaban tidak jauh dari keywords pertanyaan yang kita temukan dalam teks atau bacaan. Perlu sahabat ingat, biasanya soal leading itu in order atau berurutan. Jadi kalau soal nomor 9 tadi berkaitan dengan baris ke-24, soal nomor 10 kemungkinan tentang baris 24 atau setelahnya. Tinggal kita cari aja keywords pertanyaan ini, yaitu formalist claim dan the weakest aspects of contextualism. Kita bisa temukan pada baris ke-24. The weakest aspect of contextualism sama dengan its major limitation. Its di sini menunjukkan kepemilikan untuk contextualism. Dan formalist claim sama dengan the formalist say. Selanjutnya, kita bisa baca kalimat lengkapnya. Keterbatasan utama kontekstualisme menurut kaum formalis berasal dari perhatian utamanya pada fakta dan teori. Jadi, jawaban yang paling sesuai adalah D. Its primary concern with facts and theories.